warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Widya Hermawati dengan NPM 233402039. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu isu paling penting dalam industri minyak dan gas, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau Health Safety Environment. Kasus yang kita angkat kali ini adalah serangkaian kebakaran yang terjadi di kilang minyak milik PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Menurut laporan dari Tempo, dalam 4 tahun terakhir terjadi setidaknya 8 kebakaran di kilang dan depo milik PT Pertamina. Lokasi kebakaran mencakup Balongan, Cilacap, Dumai, Balikpapan, dan Pelumpang. Contohnya kebakaran besar di Balongan pada Kota Indramayu pada Maret 2021 menimbulkan ledakan hebat dan mengakibatkan ratusan warga mengungsi. Atas kejadian tersebut, total korban saat ini terdata sebanyak 20 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari jumlah tersebut, 15 mengalami luka ringan serta 5 lainnya luka berat. Para korban yang mengalami luka-luka merupakan penghuni rumah yang dekat dengan lokasi kejadian. Ada pula korban yang sedang melintas dekat lokasi ketika terjadi kebakaran. Kejadian berulang ini menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap keselamatan kerja dan lingkungan. Dan ini harus ditanggapi dengan serius melalui penerapan HSE yang ketat. PT Pertamina harus mengantisipasi bahaya yang terjadi seperti yang pertama kebakaran dan ledakan yang disebabkan oleh kebocoran BBM, kegagalan peralatan, atau percikan api kecil di lingkungan yang mudah terbakar. Yang kedua, paparan bahan kimia berbahaya, seperti hidrogen, sulfida, dan gas mudah menguap. Yang ketiga, kegagalan sistem keamanan termasuk sistem pendingin, deteksi kebocoran, dan pemadam otomatis. Yang keempat, bahaya lingkungan. Tumpahan minyak bisa mencemari tanah dan air, menimbulkan kerugian jangka panjang. Yang kelima, kesalahan manusia akibat kelelahan, kurang pelatihan, atau tidak mematuhi SOP. Yang keenam, bahaya listrik. Potensi korsleting listrik akibat sistem instalasi yang tidak memenuhi standar atau lingkungan lembab atau berisiko tinggi. Yang terakhir, yaitu kurangnya inspeksi rutin pada peralatan vital seperti tangki, katup, dan pipa. Dengan banyaknya potensi bahaya ini, pendekatan HSE menjadi bukan sekedar formalitas, tapi kebutuhan mendesak. Kita bisa menggunakan prinsip hierarki pengendalian bahaya. Yang pertama, eliminasi. Jika memungkinkan, hilangkan sumber bahaya. Misalnya, mengganti proses yang berisiko tinggi dengan metode yang lebih aman. Yang kedua, substitusi. Mengganti bahan atau peralatan dengan yang lebih aman, seperti sistem katup otomatis. Yang ketiga, rekayasa teknik. Pasang alat deteksi gas, sistem pemadam otomatis, dan proteksi petir. Yang keempat, kontrol administratif. Buat SOP yang jelas, lakukan pelatihan rutin, audit keselamatan, dan jadwal inspeksi berkala. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Wajib bagi seluruh pekerja di area rawan seperti baju tahan api, helm, dan sepatu khusus. Pengendalian ini harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya di atas kertas. Industri migas memiliki standar HSE yang ketat di seluruh dunia. Dengan demikian, PT Pertamina sebagai BUMN wajib mengadopsi standar ini di antaranya. Yang pertama, kepatuhan terhadap ISO 401.
yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, implementasi proses safety management atau PSM yang mencakup evaluasi risiko operasional dan teknis. Yang ketiga, audit HSE internal dan eksternal secara berkala untuk mengidentifikasi celah pengamanan. Yang keempat, pelatihan berkelanjutan untuk semua level karyawan. Yang kelima, sistem pelaporan bahaya near miss reporting untuk mencegah kecelakaan besar. Dengan penerapan standar ini, secara konsisten perusahaan dapat mencegah kejadian fatal. Sekianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Kesimpulannya yaitu kasus kebakaran berulang di kilang Pertamina menunjukkan pentingnya penerapan sistem HSE yang kuat. Identifikasi bahaya harus dilakukan secara menyeluruh, diikuti pengendalian melalui pendekatan hierarki risiko. Dan standar internasional seperti ISO 4501 dan praktik terbaik global harus menjadi acuan tetap. Semoga video ini bermanfaat untuk wawasan kita semua.